Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Para jemaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita, kajian terhadap kitab Nasal Ibad ini kita lanjutkan. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada hentinya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia itu pada pagi hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, sekaligus juga bisa kita rangkai, kita lanjutkan dengan mencari, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui kajian kitab Nasal Ibad. Yang kedua tentu juga secara pribadi, sebelum taklim ini kita lanjutkan, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat. Dan bahkan hari ini adalah hari Jumat, baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak berselawat kepada beliau di hari Jumat ini, karena kata beliau, selawat yang kita sampaikan diakumulasi, dikumpulkan, dan kemudian distorkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di setiap hari Jumat. Maka tidak salah jika kami mengingatkan kepada para jemaah di hari yang mubarakah ini untuk terus memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat pilihan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas sabda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasal Ibad ini, terkait 5 perkara yang dicintai oleh manusia, sekaligus juga 5 perkara yang kemudian seringkali dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Akan datang suatu masa, suatu waktu di mana umatku, kata Nabi Muhammad SAW, mereka akan mencintai 5 perkara, dan sekaligus juga mereka melupakan 5 perkara. Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu mereka akan cenderung cinta terhadap dunia, dan mereka lupa kepada akhirat sebagai tempat kembalinya mereka.
Ini sabda Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu masa di mana umatku, kata Nabi Muhammad SAW, terlalu menggebu-gebu, terlalu berorientasi hidupnya terhadap dunia, dan kemudian mereka melupakan akhirat sebagai tujuan selanjutnya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka terlena oleh kehidupan duniawi ini, namun mereka kemudian lupa dengan kematian yang akan datang menjemput mereka. Asyik dengan permainan dunia, sehingga dengan keasikan itu lupa kalau kematian senantiasa mengintai mereka. Kita masih ingat di dalam hidup ini ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memanggil diri kita. Panggilan sholat tadi yang sudah kita tunaikan itu adalah panggilannya Allah. Yang kedua adalah panggilan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan yang ketiga yang pasti yang tidak bisa kita tolak itu adalah panggilan kematian. Ingat, dunia ini tempat kita, ujian bagi kita. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sebagai ladang saja untuk kehidupan akhirat, bukan tujuan kita. Karenanya jangan sampai kemudian kita ini dilalaikan oleh kehidupan dunia dan kemudian kita lupa bahwa kita akan dijemput oleh kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kemanapun kita lari, kalau kematian itu sudah datang menghampiri diri kita tidak bisa la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa memajukan dan tidak bisa mengundurkan, dan kita tidak bisa lari meskipun kita terus bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi sekalipun. Ini yang kedua. Wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu nanti mereka lebih cinta untuk membangun rumah atau tempat tinggalnya, dan mereka lupa untuk mempersiapkan dirinya di mana mereka akan kembali ke alam kubur. Rumahnya dijadikan istana bagi dia, tapi kemudian kuburnya kemudian tidak diingat kalau itu akan kembali ke alam kubur. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, mereka mencintai rumah, bermegah-megahan dalam membangun rumah, tapi kemudian mereka lupa bahwasanya rumah mereka itu adalah alam kuburnya. Dan yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, nanti umatku itu yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka cenderung untuk mengumpulkan harta dunia, materi, tapi kemudian mereka melupakan kalau materi yang dikumpulkan itu, materi yang dimiliki itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ini pertanyaan malaikat nanti akan ditanyakan. Ya, mengumpulkan harta perlu, tapi jangan sampai kemudian kita lalai bahwasanya setiap yang kita kumpulkan, setiap yang kita miliki itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hal itu kita akan senantiasa mawas diri, akan senantiasa berhati-hati untuk mengambil yang memang hak kita dan tidak mengambil yang bukan hak kita, mengambil yang halal dan lagi baik, memakan yang baik lagi halal. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW ini di akhir zaman nanti mereka cenderung cinta kepada ngefan kepada sesamanya,
Tapi kemudian mereka lalai, lupa kepada Sang Pencipta. Lalai, ghafil. Sudah saking ngefansnya sama tokoh-tokohnya, sama-samanya, tapi kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kembalinya. Kita masih ingat, kita ini minallah, kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah. Jadi jangan sampai hubungan kita secara horizontal sesama manusianya itu melupakan hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hablum minan nas yang baik harus dibarengi dengan hablum minallah. Hablum minallah yang kuat itu juga perlu dibarengi dengan hablum minan nas. Jadi kita ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tansawna 'anil munkar. Dalam Al-Quran juga dikatakan kita ini adalah ummatan wasatan, umat yang posisinya itu di tengah-tengah. Kita ini memang hidup di dunia tapi punya orientasi akhirat. Kita memang mengorientasikan kehidupan untuk akhirat, tapi kemudian kita sadar kalau kita ini hidup di dunia. Jangan, terakhir apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kemudian manusia, hubungan kita dengan sesama, dengan pasangan hidup kita, dengan anak keturunan kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan kolega kita, dengan atasan kita, dengan siapapun itu, dengan selebriti kah, dengan orang-orang yang kita cintai itu, jangan sampai kemudian melupakan, menjauhkan kita, mempertipis rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Iman kita ini belum sempurna hatta kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita dan sanak saudara kita, sanak keluarga kita. Ini yang kita pelajari ya, ini yang kita kaji pada minggu yang lalu terkait 5 perkara yang dicintai, sekaligus juga 5 perkara yang sering kali dilupakan oleh pengikutnya, oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji apa yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam bab setelahnya, di dalam kitab Nasr Ibad ini terkait nasihat yang diambil dari sahabat Umar bin Khattab. Sekali lagi kitab ini menarik Pak, karena kitab ini adalah kitab yang sistematikanya ditulis secara sistematis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada kesempatan kali ini Imam Nawawi Al-Bantani menulis nasihat yang diambil dari Umar bin Khattab terkait 6 perkara yang kemudian 6 perkara ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Jadi 6 rahasia yang sengaja Allah Subhanahu wa taala rahasiakan di dalam kehidupan kita ini. Apa itu yang pertama? Innallaha katama sittatam fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Jadi ada 6 perkara, ada 6 hal yang Allah Subhanahu wa taala itu sembunyikan, Pak, di dalam 6 perkara itu juga. 6 perkara yang perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katamar ridha fit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan keridhaannya di balik ketaatan yang telah kita lakukan. Ini kata-kata ridha ini kan adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba, saya ridho. Ridhonya apa? Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, saya ridho Islam itu sebagai agamaku.
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan saya ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, nabiyya wa rasula, sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita senantiasa diminta untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita masih ingat dengan definisi takwa. Takwa itu adalah keinginan, kemampuan kita untuk senantiasa berupaya untuk taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di balik ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa tidak meremehkan hal-hal apapun yang kemudian berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyah apapun yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu silahkan kita lakukan. Tapi jangan pernah menyepelekan amaliyah-amaliyah yang sekiranya kecil di mata kita, di mata manusia, tapi sebenarnya itu menjadi hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bagi orang yang kemudian sadar dengan apa yang disabdakan, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan keridhoannya di balik ketaatan kita, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyepelekan amaliyah apapun, nyampang, kalau bahasa orang itu nyampang, sekalipun amaliyah itu kecil nilainya di mata kita dan di mata orang lain. Jangan pernah menyepelekan amaliyah kita, amaliyah orang lain, karena itu dianggap kecil. Tapi sebenarnya kecilnya itu bisa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita seringkali merasa apa yang kita lakukan dan orang lain lakukan itu besar, karena kita melihat dari segi jumlah mungkin ya, dari segi jumlah. Tapi kemudian orang yang kemudian misalnya dia bersedekah, misalnya dia berinfak, tapi tidak didasarkan dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keridhaan di dalamnya. Sekali lagi, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah harapan kita. Maka guru-guru sufi kita, guru-guru tasawuf kita itu kan mengajarkan sebuah kalimat Pak kepada kita, ridallah syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih adalah dari ketaatan yang kita lakukan itu hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikrar kita selain raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah adalah ridallah syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun aktivitas kita itu orientasinya adalah ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallahnya kita berharap ridhonya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan keridhoannya di balik amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, di balik ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Maka jangan pernah menyepelekan amaliyah sekecil apapun yang dilakukan kita, yang kita lakukan dan dilakukan oleh orang lain. Ini penting, Pak. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di balik kemaksiatan yang kita lakukan.
Manusia kita secara pribadi dan mungkin kita menyaksikan orang lain melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemungkaran, melakukan dosa di hadapan, melakukan kezaliman, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kezalimannya itu, justru menutupi kezaliman yang kita lakukan itu. Itu karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di balik kemaksiatan yang kita lakukan. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan dosa-dosa kita, Pak, di dalam kehidupan yang kita lakukan, tidak ada kemungkinan indahnya diri kita ini memandang diri kita ini, indahnya diri kita ini memandang orang lain. Kalau Allah tampakkan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya memohon, hanya meminta kepada kita agar kita kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ila maghfiratin min rabbikum, yang mana surganya Allah Subhanahu wa taala itu 'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan murkanya di balik kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karenanya tugas kita adalah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpan kemaksiatan yang kita lakukan, menyembunyikan, tidak mengumbar kemaksiatan dosa yang kita lakukan kepadanya, maka tugas kita hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu juga menurut Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan keutamaannya. Kalau kita mendapatkan keutamaan malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang mana kalau kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu sama dengan kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi sanah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita ini kemarin sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita di bulan Rajab, kita kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, membersihkan diri. Nanti memasuki bulan Saban, ketika kita berada di bulan Saban, kita berselawat, kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak, salah satunya membaca Al-Quran. Tadi di masjid ini agak lain saya rasakan nuansanya ketika saya masuk, bukan lagi kaset yang disetel, tapi Pak Kaum, Pak Imam yang mengaji, Pak Kaum yang tadi yang ngaji. Saya terkejut juga, luar biasa, ngajinya luar biasa. Makharijul hurufnya pas, tajwidnya juga pas. Dan itu lebih hidup masjidnya. Kayak suasana tadarusan itu sudah didapatkan, Pak. Moga-moga nanti Pak Waris selama bulan Ramadan bisa membimbing para jemaahnya bersama Ustadz untuk kemudian memperbanyak membaca Al-Quran.
dan kita berharap tentunya kita bisa mendapatkan satu malam yang utamanya lebih baik ketimbang 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar ini di antara sekian malam yang ada di bulan Ramadan, agar kita bergiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergiat untuk memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan. Kita sadar di bulan Ramadan ini pahala yang sunnah menjadi wajib, pahala yang wajib kemudian Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka bersiap-siaplah mulai sekarang untuk menyambut bulan Ramadan. Man fariha biduhulir Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Siapa saja yang kemudian senang Pak dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, man fariha biduhulir Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Bangga Pak dengan datangnya bulan Ramadan aja sudah diamankan oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Apalagi kemudian kita bisa beribadah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan apalagi kita bisa mendapatkan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keutamaannya dari malam Lailatul Qadar. Ini yang ketiga Pak. Yang keempat, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan para kekasih-kekasihnya di antara banyaknya manusia itu. Sama dengan kata-kata Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwal yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah basyarun, apa? Manusia, tapi bukan manusia biasa. Basyarun lakal basar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi lakal basar, tidak sama dengan manusia kebanyakan. Nabi Muhammad itu adalah bal huwal yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah permata, mutiara di antara bebatuan-bebatuan itu. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya itu untuk kemudian Allah tarik untuk menjadi kekasihnya. Dan kekasihnya ini sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Ada yang Allah tampakkan dan banyak yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, hanya diperuntukkan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan mereka yang senantiasa ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ingatannya itu senantiasa bersama Allah, memorinya itu sesama Allah. Baik dalam keadaan duduknya, berdirinya, berbaringnya, dia cinta terus sama Allah, mengingat Allah, hanya untuk Allah. Orang-orang yang kayak gini nih banyak Pak, tapi Allah sembunyikan. Orang yang kemudian hatinya itu tidak untuk dunia, tidak untuk makhluk, yang tadi sebagaimana saya sampaikan itu tidak. Hatinya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya sama dengan diri kita, tapi hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau zikirnya jalan, insya Allah seperti ini kira-kira. Jadi meskipun dia jasadnya bersama dengan manusia begitu ya, duduk dia sama dengan manusia, ngobrol dia bersama manusia, tapi hatinya tidak, dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kayak gini nih Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Pak. Hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Jangan pernah menyepelekan orang lain. Ini artinya apa? Jangan pernah menyepelekan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita sepelekan itu, yang kita remehkan itu, dia kekasihnya Allah. Dia yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Jangan-jangan karena perawakannya kecil, perawakannya hitam, karena gara-gara pakaiannya lusuh gitu, terus kita sepelekan. Jangan-jangan itu walinya Allah. Hati-hati. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu ya tidak ada khawatiran bagi mereka, karena mereka sudah bersama Allah. Gak khawatir dengan dunia ini Pak, gak terpengaruh dengan hingar-bingar dunia ini.
Ya, di dalam keramaiannya dia bisa menyepi dengan Allah. Di dalam kesembunyian, dalam kesendiriannya itu dia merasa ramai, ada temannya karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini caranya itu biasanya itu melalui zikir, Pak. Melalui zikir, asik dia dengan zikir lisannya, asik dia dengan zikir hatinya, asik dia dengan zikir ruhaninya, dengan zikir nafasnya. Sehingga dengan nafasnya, dengan zikir nafasnya itu dia sudah menyatu dengan zikirnya, dia menyatu dengan apa yang dizikirkan, sehingga yang ada pada dirinya itu hanya Allah, yang ada pada dirinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Muhammad. Ini kekasihnya Allah yang kayak gini nih, Pak. Penting kita belajar zikir, Pak, karena bisa menghantarkan kita cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal kita untuk mendapatkan mahabbahnya Allah itu harus cinta dulu. Untuk mendatangkan rasa cinta kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memicu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diajarkan, cara yang diajarkan oleh para ulama kita, para wali-walinya Allah adalah dengan kita memperbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, fadhkuruni adzkurkum. Ingat engkau kepada aku, maka aku ingat kepadamu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu, termasuk cinta kepada Allah, dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian disebut kekasihnya Allah, orang yang senantiasa menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala dalam fisarra'i wad dharra, dalam keadaan rame, dalam keadaan suci, bahkan dalam keadaan dia tadi rame begini dia sendiri, mau dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Maka disebut Nabi Muhammad SAW itu qalbuhu yanam, jasaduhu yanam walakin qalbuhu la yanam. Ada orang-orang yang kemudian fisiknya tidur tapi hatinya nggak tidur, Pak. Ya, ada yang kemudian jasadnya tidur ngorok tapi yang keluar dari ngorok itu adalah Allah. Allah. Ngoroknya itu, Pak. Yang kedua tuh Allah. Kalau sudah kayak gitu tuh asik, Pak. Orang bukan kayak gitu tuh asik, Pak. Kalau zikir sudah mantep, Pak. Kalau zikir sudah tertancap di dalam dada itu, tidurnya tuh, ngoroknya itu zikir. Allah. Begitu. Kalau bagi orang yang pikirannya jasad ya, dia mengganggu. Tapi bagi orang yang ngerti, ya Allah indahnya orang ini tidurnya aja berzikir. Nah, saya dengarnya dia melafalkan Allah, dia menyebut Allah. Orang ini nggak tidur, fisiknya yang tidur, hatinya untuk Allah. Banyak, Pak, orang yang kayak gini, Pak. Banyak. Saya menyaksikan dengan kepala sendiri. Allah bikin dia, sengaja Allah Subhanahu wa taala tidurkan dia, tapi hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dia dikumpulkan ramai semacam ini, dia ketawa, dia tersenyum, tapi sebenarnya hatinya hanya untuk Allah. Itu kalau zikir sudah jalan. Saya nggak memperpanjang, Pak, pada waktunya ini. Wa katamas sholatal wusta fis sholawat. Sebelum ini wa katamal maut fil umri. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kematian di balik umur kita, di balik usia kita. Di balik usia kita itu Allah Subhanahu wa taala sedang menyembunyikan sesuatu. Apa itu yang disembunyikan? Kematian. Ini ada yang selalu ngintip kita, Pak. Kalau dalam bahasa saya itu yang selalu mengintip kita itu siapa, Pak? Yang pertama itu adalah setan. Kita lepas dari zikir kita, yang masuk itu setan. Bisikan yang ada pada diri kita itu adalah bisikan setan. Kalau kita nggak berzikir, Pak. Yang kedua, yang selalu mengintip kita itu adalah malaikat maut. Makanya ketika malaikat maut mengintip kita, menjemput kita,
usahakan dalam keadaan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang keluar adalah kalimatnya Allahumma ja'al akhiru kalamina minad dunya inda intihai ajalina syahadatan la ilaha illallah. Jadi ketika malaikat maut menjemput diri kita, kita tadi sedang tidur, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Dipanggil oleh Allah. Gak bisa, Pak, kita kemudian dipanggil oleh Allah kalau kita nggak biasa dalam keadaan hidup kita itu memang senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau kita lalai terus kemudian kita berharap, kemudian kita ingat kepada Allah, kalau itu bukan pertolongan Allah, bukan syafaatnya Nabi Muhammad, nggak bisa kalau kita nggak membiasakan diri kita. Tapi kalau kita membiasakan diri kita, riyadhah kita lakukan, sehingga kita bisa sampai ke sana, insya Allah harapannya yang keluar dari lisan kita kalau kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, wa qatamas shalah al-wusta fis salawat. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan apa yang disebut dengan salat al-wusta dalam salat 5 waktu kita. Saya kemarin bertanya-tanya kepada para jemaah, pernahkah kita selama salat 5 waktu, jangan 5 waktu, dalam salat kita yang kita lakukan sejak kita pertama kali salat sampai detik ini, pernah merasakan sentuhannya salat, pernah merasakan nikmatnya kita salat. Jangan salat, ketika muadzin aja memanggil itu, pernah nggak kita merasakan getarannya para muadzin itu? Ketika para muadzin memanggil Allahu Akbar, hilang semuanya, yang ada Allah. Bergetar kita. Ingat. Apalagi ketika kita mau sholat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lenyap kita, Pak. Pernah nggak kita merasakan semacam itu? Lenyap dalam sholat kita itu segala sesuatunya itu, kullu man alaiha fan, semuanya itu kemudian pergi sirna begitu. Yang ada ketika kita sudah mengangkat takbir itu Allah. Sehingga setiap sholat kita itu, setiap gerakan kita itu hanya Allah, Allah, Allah. Nggak selesai kita sholat, Pak, kalau kita ngikuti ritmenya itu, ya dibarengi dengan syariat yang dimunculkan sehingga bisa selesai sholatnya. Tapi ini kalau kata Sayyidina Umar ini, kata Sayyidina Umar, di antara sholat-sholat yang kita lakukan itu ada Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan apa yang disebut sebagai sholatul wusta. Salat yang betul-betul menjadi mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalatu mi'rajul mu'min. Salat itu kan kendaraan kita, Pak. Kita memperingati Isra dan Mi'raj itu kan cuma diingatkan dengan pentingnya salat. Salat itu adalah mi'raj, kendaraan kita menuju Allah. Betul nggak kita pernah merasakan kita ini menggunakan salat itu sebagai mi'raj kita kepada Allah? Kita angkat takbir, kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasanya Nabi itu dalam Al-Quran, inni dahibun ila rabbi sayahdin, aku mau pergi kepada Tuhanku, biarlah Tuhan yang menunjukkan caranya. Gak bisa sholat itu dikamuflase, Pak, gak bisa. Sosok khusyuk, sosok ini gak bisa. Kalau betul-betul nyaman dengan sholatnya itu Allahu Akbar, sudah kendaraan sampai kita kepada Allah. Ingat, sholat itu intinya adalah wa aqimis sholata li dzikri. Sholat yang bisa memberikan kesadaran diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan pertama takbiratul ihramnya itu, enggak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Yang lain itu kecil, yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu, Pak, keluarnya. Salat itu hanya untuk menuju Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
biar kita ini umatnya bisa sampai kepada Allah melalui sholat itu. Belajar zikir penting, harus, tapi yang wajib itu adalah sholat. Jangan pernah mengikuti orang yang kemudian mengajak kita berzikir tapi kemudian meninggalkan sholat. Jangan. Nabi Muhammad sholat, Pak, ya, Nabi Muhammad sholat. Jadi kalau ada orang cukup iling aja, nggak perlu sholat, yang penting kita ingat sama kanjeng Nabi, Pak, Gusti Allah sama Sang Yang, jangan sholat, Pak. Saya kira itu saja, waktunya habis, Pak. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan kita keberkahan, ya, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, harapan-harapan kita. Ala hadini ya salih wa quluni ya salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayidina Muhammadin alladhi la nahdu bil uqad wa tanfariju bil qurra wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim musaskan wa mami wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada niyamillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada niyamillah wa adada an-nujumi bis sama wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.